Bapak Ibu mau nggak punya anak yang sukses S1, S2, S3? Rumahnya megah, mewah, cantik dan besar. Mobilnya 1, 2, dan 3 mahal-mahal, merek luar negeri dan cash semua. Tapi nggak bisa baca Quran. Buta huruf Al-Quran 64%. Percaya tidak percaya? Yang anak-anaknya sudah membaca Quran, alhamdulillah. Yang belum membaca Al-Quran, belum bisa baca Quran, mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini orang tuanya makin semangat untuk mendaftarkan ke sekolah-sekolah tahfiz Quran. Amin. Yang jadi masalah anaknya sudah bisa baca Quran, bapaknya nggak bisa baca Quran. Maka bapaknya pun jangan malu, karena dalam Islam diajarkan utlubil ilma, tuntut ilmu minal mahdi ilal. Tidak ada batasan umur untuk belajar sampai hari kiamat. Yang sudah tua jangan bosan. Tidak ada batasan. S1 24 tahun, S2 27 tahun, S3 30 tahun. Itu sistem belajar di barat. Adapun di Islam, sampai di liang lahat pun orang masih diajarkan. Betul? Memang cantik Batu Manikam. Dibeli di Kota Padang. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya belum makan siang. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Semua yang hadir ini umurnya panjang. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatal fardhi, lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa 'ashrina darajah, 27 derajat. Maka yang salat sendirian di rumah dapat 1, tapi salat tadi berjamaah 27, maka umurnya lebih panjang. Betul? Yang hadir pengajian ini rezekinya berlimpah. Yang ngomong bukan saya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-seringlah menyambung tali silaturahim. Ini kita bukan sekedar ngaji, tapi nyambung tali silaturahim. Yang saya bingung kalau begini orangnya gimana sholat zuhurnya? Alhamdulillah. Bapak Ibu mau nggak punya anak yang sukses S1, S2, S3? Rumahnya megah, mewah, cantik dan besar. Mobilnya 1, 2, dan 3 mahal-mahal, merek luar negeri dan cash semua. Tapi nggak bisa baca Quran. Buta huruf Al-Quran 64%. Percaya tidak percaya? Tapi itu tidak akan terjadi di perumahan Wanasari. Betul? Kenapa? Karena saya baru saja mampir tadi di rumah Ahlul Quran. Yang anak-anaknya sudah membaca Quran, alhamdulillah. Yang belum membaca Al-Quran, belum bisa baca Quran, mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini orang tuanya makin semangat untuk mendaftarkan ke sekolah-sekolah tahfiz Quran. Amin. Yang jadi masalah anaknya sudah bisa baca Quran, bapaknya nggak bisa baca Quran. Maka bapaknya pun jangan malu,
Karena dalam Islam diajarkan utlubil ilma, tuntut ilmu minal mahdi ilal, tidak ada batasan umur untuk belajar sampai hari kiamat. Yang sudah tua jangan bosan, tidak ada batasan. S1 24 tahun, S2 27 tahun, S3 30 tahun. Itu sistem belajar di barat. Adapun di Islam sampai di liang lahat pun orang masih diajarkan. Betul? Betul dari mana? Orang mati masuk liang lahat kan dibacakan talqin. Bapak Ibu di sini kalau meninggal masih dibacakan talqin. Dibacakan talqin. Kalau nanti datang malaikat Munkar Nakir bertanya kepadamu, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Katakan Allah. "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa minumannya? Santri. Di mana-mana Ustaz Somad kalau tausiah itu merek minumannya dicopot karena nggak boleh iklan gratis. Tapi hari ini sengaja diiklankan. Belilah minuman air santri. Produk sendiri, uangnya dipakai untuk pondok pesantren saudara-saudara kita. Janji setiap acara minum air santri. Kelihatannya takut, khawatir. Janji setiap acara minum air santri. Ingat, janjinya dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita. Oh, Ustaz Somad jualan air. Saya tidak ada hubungan dengan air santri. Saya tidak ada keuntungan 1 rupiah pun. Tapi ini saya tahu dari pesantren Sidogiri, Jawa Timur, dipakai oleh orang-orang yang soleh. Airnya dibacakan doa para santri, keuntungannya untuk pesantren. Maka kita sudah berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Ke depan sorbannya diproduksi oleh saudara kita. Apalagi di Bekasi ini banyak pabrik-pabrik, betul? Pabrik peci, pabrik jubah, pabrik sajadah. Umat Islam mesti mandiri, umat Islam mesti kaya raya. Amin. Ini ada orang yang menyampaikan umat Islam itu miskin, susah, melarat, compang-camping. Dunia ini hanya membuat kita lupa dari Allah. Saya yakin ini ajaran Belanda, bukan ajaran Islam. Ini masjidnya cantik, bagus. Apa nama masjidnya? Saya tahu, cuman ngetes aja. Masjid Al-Baitul Ma'mur, lantai 2. Masya Allah, tabarakallah, kubahnya cantik, lampunya luar biasa. Ini pasti masyarakatnya kaya-kaya dan banyak uang. Apakah ada orang mati bawa rumah? Saya tanya sekali lagi. Apakah ada orang mati bawa rumah? Enggak ada. Ada. Rumahnya diwakafkan untuk rumah Quran. Apakah ada orang mati bawa mobil? Ada. Rumahnya diwakafkan, mobilnya diwakafkan untuk mobil ambulan. Kami di Pekanbaru Riau, Yayasan Tabung Wakaf Umat, ada namanya wakaf mobil ambulan. Gratis, syaratnya 2, sakit mati. Jadi kalau ada orang rumahnya banyak, bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi salah satunya diwakafkan untuk rumah Quran. Amin. Kalau ada orang mobilnya banyak, bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi salah satunya wakafkan untuk ambulan. Saya dapat kiriman video, ada orang yang bapaknya meninggal, enggak punya uang untuk sewa ambulan. Diikat pakai ojek, dibawa ke liang lahat. Bapak ibu yang belum dapat kiriman, nanti saya kirim. Betapa menyedihkan, mengenaskan, menyakitkan. Tapi kalau kita punya harta, bisa kita tolong agama Allah. Uang yang dicari, ma'akalta yang kau makan busuk. 1 kali makan, makan pagi, makan siang,
makan malam. 1 hari 3 kali makan, 2,5 ons, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya Abdul Somad biarpun kurus begini sudah membusukkan 4 ton 500 kilo. Umur saya 45 tahun walaupun kelihatannya seperti 25. 4 ton 500 kilo busuk. Tapi kalau kotoran ayam, kotoran kambing disiramkan ke tanaman subur, indah, menghijau. Tapi kalau yang 4 ton 500 kilo tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati langsung. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, peci lapuk, batik lapuk, sorban lapuk, celana lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan itulah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini orang-orangnya diberikan Allah kekayaan melimpah ruah. Kalau ada yang mobilnya mewah mahal tapi justru dengan mobil itu dia lupa sholat berjamaah, angku dan sombong buat maksiat, itu mobilnya bukan rahmat tapi mobilnya lah. Kalau ada orang yang rumahnya mewah, dengan rumah itu dia bangun sholat tahajud malam, dengan rumah itu dia undang jamaah baca Quran, rumah itu rahmat. Tapi kalau rumah itu hanya untuk angku dan sombong, tamu nggak pernah datang. Begitu tamu datang disediakan buah-buahan, ada jeruk, ada apel, ada pisang, semuanya nggak bisa dikunyah karena kaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak mengharamkan harta. Harta justru bisa menolong orang ketika dia mati menghadap Allah. Idza mata ibnu Adam, dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Satu di antara 3 amal yang mengalir adalah amal harta. Itulah dia shadaqatun. Jadi yang selama ini nggak semangat cari harta, ibu-ibu yang lihat suaminya cuman molor tidur sampai bangun jam 10 pagi, rezekinya sudah dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau. Ketika ditanya, kamu kok nggak kerja? Rezeki sudah dijamin Allah. Besok kalau ada suaminya gini, ibu jangan ngamuk, jangan marah. Kalau ada suami yang nggak mau kerja, ketika ditanya, kamu kok nggak kerja mas? Rezeki dijamin Allah. Diam aja, jangan marah. Nanti jam 1 dia nanya, makan siang kita udah siap? Jawab, dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Bangun subuh, ke masjid sholat berjamaah. Kenapa dikatakan orang yang sholat duha rezekinya lancar? Karena kalau dia sholat duha pasti bangun pagi, pasti dia bersemangat bekerja. Kenapa orang yang baca surat Al-Waqiah dikatakan rezekinya lancar? Bukan baca surat Al-Waqiah langsung tidur, karena Al-Waqiah itu cerita tentang kiamat. Orang yang cerita kiamat cerita mati. Idza waqa'atil waqi'ah, kalau kiamat sudah terjadi, kalau dia tahu bahwa dia akan mati, dia persiapkan amal. Dan di antara amal yang mengalir sampai hari kiamat adalah amal harta. Semen, batu bata, batu kerikil, keramik, karpet, atap, lampu. Siapa yang mewakafkan lampu ini luar biasa. Jam dindingnya mahal, luar biasa. Ada pula TV nyasar satu naik ke atas, luar biasa. Walaupun nggak hidup nggak apa-apa. Jamaah, karena belum masanya Pak Ustadz. Ini yang mewakafkan sound system, suara menggelegar luar biasa. Ini semua adalah dibeli dengan uang. Tapi uang ini bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada uang yang menyebabkan orang masuk neraka. Gara-gara uang pakai narkoba, gara-gara uang main game online,
gara-gara uang main judi online, gara-gara uang main prostitusi online, gara-gara uang orang berzina. Maka pilihannya dua, alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh, jalannya ke kanan, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka mereka masuk neraka. Kita tinggal memilih jalan. Ini siang, orangnya sehat wal afiat, tidak di rumah sakit, tidak di ruang ICU. Dia milih antara ke diskotik, antara ke karaoke atau ke masjid. Dengan penuh kesadaran dia pilih masjid. Itulah orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Makanya kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin. Semuanya berharap supaya dapat, maka dia katakan, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Bahasa Arabnya amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalau Tuhan mau makan rambai, jangan dimakan di waktu siang. Mohon jamaah jangan melambai, nanti isi pengajiannya bisa hilang. Lo Ustadz sendiri ngelambai, ngangkat tangan. Ada anak-anak kecil tadi. Anak kecil nih kalau dia melambai dia mesti dijawab. Itu berkesan untuk hidup dia. Sekarang dia masih kelas 1, kelas 2 SD. 10 tahun lagi nanti dia akan kuliah. 20 tahun lagi dia akan jadi kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD. Kita ini masa lalu. Yang masa depan itu kamu, guys. Abdul Somad ini masa lalu. Sudah mentok. Kalau mau sekolah udah nggak ada sekolahnya lagi. Semua titel udah ditulis semua di sini. Tinggal satu yang belum, almarhum. Masa depan adalah anak-anak kita. Ajak dia sholat berjamaah. Anak-anak nggak bisa diperintah, nggak bisa disuruh. Sholat. Bapak nggak sholat. Bapak udah dewasa. Nggak bisa. Maka bapak mesti ajak tangan anaknya ke masjid. Sudah sampai masjid, anak-anak ribut. Ditugaskan ada satu di belakang untuk ngawal. Anak-anak jangan diusir. Saya kalau ngelihat anak-anak ini naik darah tinggi, saya pulang. Nanti kalau anak-anak pulang, siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Betul? Ini masjid ramai hiruk pikuk. Kenapa? Karena banyak suara anak kecil, lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak. Saya belum pernah marah karena anak-anak nangis, karena anak-anak teriak. Belum pernah. Kenapa? Karena kalau masjid masih banyak anak-anak, maka Masjid Al-Baitul Ma'mur 50 tahun akan datang masih tetap ramai sholat berjamaah. Tapi kalau masjidnya itu tenang, sepi, isinya cuman orang yang udah mau meninggal dunia, dikhawatirkan bisa jadi dia berubah jadi museum, bisa jadi dia berubah menjadi cagar budaya. Apakah yang dikatakan Abdul Somad ini ngawur? Apakah yang dibicarakan Abdul Somad ini betul atau salah? Pergilah ke Andalusia. Di Andalusia ada sekarang masjid
tapi nggak ada azan, nggak ada subuh, nggak ada zuhur, nggak ada asar, nggak ada maghrib, nggak ada isya, nggak ada tahajud, nggak ada witir, nggak ada tarawih. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Kalau saya sebut Andalusia banyak yang bingung. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh, Andalusia adalah Spanyol. Spanyol Islam pernah berkuasa. Imam Qurtubi dari Spanyol, Imam Abdul Abbas Al-Mursi dari Spanyol, Imam Ibnu Arabi dari Spanyol. 700 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Tapi hari ini apa yang terjadi? Forbidden for praying, tidak boleh sholat di dalam masjid karena sudah menjadi cagar budaya. Akhirnya datang seorang turis umat Islam, masuk dia ke masjid, menetes air matanya, dia sedih, dia azan di dalam cagar budaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi marah, kenapa kamu azan? Ini bukan masjid lagi, ini cagar budaya, ini situs peninggalan zaman lama. Apa kata dia? Batu-batu ini rindu ingin mendengarkan kumandang azan. Tapi apa mau dikata? Nasi sudah jadi tai ayam. Masjid udah nggak bisa sholat, masjid udah cagar budaya, masjid nggak bisa azan, masjid nggak bisa beribadah. Bapak Ibu masih cerita bubur ayam lagi. Masjid kita akan tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita diserang dengan narkoba, diserang dengan LGBT, diserang dengan game online, diserang dengan judi, diserang internet, diserang parabola, diserang infotainment, diserang drama Korea, diserang film India, macam-macam merusak akal kepalanya. Tinggal yang dapat menyelamatkannya adalah rumah Quran, tahfiz Quran, TK Quran, SDIT, SMPIT, pondok pesantren. Bagi bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, ragu-ragu, setelah dengar pengajian ini makin semangat masukkan anaknya ke pesantren. Yang sudah dikasih tahu nggak mau juga. Inna Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kalau sudah melihat anak-anak kecil berkumpul, anak tetangga, anak teman, anak sahabat, anak saudara main-main ke rumah, saya lihat satu sisi saya tersenyum, saya bangga, saya senang melihat anak kecil. Tapi di sisi lain lubuk hati yang paling dalam, ya Allah, sedang di zamanku sekarang aja begini dunia ini, bagaimana sih zamanmu nanti? Nah, kira-kira bapak-bapak ada kekhawatiran seperti itu? Ibu-ibu ada kekhawatiran? Ternyata saya tidak salah duga, saya sedang berhadapan dengan wajah-wajah yang penuh kekhawatiran. Tapi khawatir kita insya Allah berpahala. Karena khawatir kita berpahala. Kenapa? Karena khawatir anak kita karena ibadahnya. Bukan khawatir karena takut miskin. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk dijamin Allah rezekinya. Nyamuk makhluk yang terkecil, makhluk yang terlemah, sayapnya tidak berdaya, tapi rezekinya luar biasa. Di mana rezeki nyamuk? Di tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Hebat nyamuk ini. Nyamuk ini selevel dengan Dracula. Bapak gagah, perkasa, tegap, berotot, tapi digigit. Ada raja yang sangat berkuasa, 400 tahun memimpin dunia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di zaman Nabi Ibrahim, namanya Namrus. Namrus matinya digigit nyamuk.
Ketika dia sedang bangga angku sombong, datang nyamuk. Masuk ke dalam lubang hidungnya, naik ke matanya, naik ke otaknya. Namrud memukul kepalanya, dia pukulkan ke dinding. Akhirnya dia ambil martil, palu, dia pukul. Mati nyamuknya beserta dianya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan makhluk kecil bernama nyamuk ataupun yang lebih kecil dari nyamuk. Ada yang lebih kecil dari nyamuk? Covid. Kalau nyamuk masih kelihatan, Covid nggak kelihatan. Tiba-tiba ada yang menggambar Covid, katanya bentuknya seperti rambutan. Dilihat pakai mikroskop. Yang satu lagi mengatakan ini bukan rambutan, ini lengkeng. Ternyata dia meluluh lantakkan, menghancurkan, mematikan. Alhamdulillah dia nggak terlalu lama betah di Indonesia. Setelah 2 tahun, dari tahun 2020-2022 dia pulang. Kabarnya emaknya mau datang ke sini, namanya Omikron. Gagal, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan nggak usah ada lagi bala-bala malapetaka, bencana dan musibah. Yang dapat menolak musibah itu diantaranya adalah la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir jelek kecuali doa. Itu semua barokah dari doa Bapak Ibu yang ada memakmurkan Masjid Al-Baitul Ma'mur. Anak-anak ini mengikut orang tuanya. Orang tuanya suka ngaji, anaknya ngaji. Orang tuanya pakai jilbab, anaknya ikut pakai jilbab. Orang tuanya suka pengajian baca Quran, yasinan, tahlilan, anaknya ikut. Kalau orang tuanya suka karaoke, kalau orang tuanya suka diskotik, kalau orang tuanya suka nyanyi, maka anak-anak mengikut orang tua. Maka kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, bapaknya ibunya, yuhawidanihi, membuatnya jadi Yahudi, ayunasranihi, membuatnya jadi Nasrani, ayumajisanihi, merubahnya jadi Majusi. Itu tergantung orang tua. Alhamdulillah kita masjidnya besar, megah, mewah, cantik, ramai. Ustadz Somad, kira-kira masjid ini sudah bagus? Oh, bagus sekali. Ada kaligrafinya luar biasa. Jamnya sudah tepat di pintu luar supaya saya tahu pulangnya jam berapa. Ustadz Abdul Somad, nanti tausiahnya sampai jam 1. Saya dikasih tahu demikian. Jadi saya tahu waktunya. Kenapa? Ada jamnya. Kadang-kadang jamaah ini pengurus masjidnya salah, buat jam di samping. Akhirnya khotib pas khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sudah tepat betul, sudah bagus. Ada TV-nya, cantik, mantap. Kenapa nggak dipasang di bawah? Supaya maling susah ngambil. Jeruji besinya bagus, sound systemnya bagus, sehingga suara menggelegar. Kalaupun yang agak-agak kurang itu kalau dicari, kira-kira yang kurang ini apa di masjid kita ini? Yang kurang cuman satu aja, kipas angin. Oh, udah banyak Pak Ustaz. Setiap tiang ada kipas anginnya. Ini bukan salah panitia, ini jamaahnya sudah terlebih. Kalau bahasa kampung saya, over capacity. Ini sudah kelebihan jamaahnya. Bahkan sampai ada yang di luar sana. Bahkan sampai ada yang di luar sana. Yang saya heran, bagaimana mereka bisa dengar tausiah di luar sana? Rupanya ada layar di sana. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf saudaraku, saya sempat suuzon. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang ada di luar nanti di surga, enggak di luar. Masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin.